Demikianlah Abdullah akhirnya berangkat perang demi ketaatannya kepada ayahnya. Perang pun berkecamuk dengan hebat dan dahsyat. Ahli sejarah berpendapat, apakah Abdullah ikut di permulaan perang atau tidak. Nah, tidak lama setelah itu terjadilah peristiwa yang menyebabkan Abdullah bin Amr mengambil sikap secara terang-terangan menentang peperangan dan menentang Muawiyah. Peristiwa itu dikarenakan Amr bin Yasir, ingat ya, Amr bin Yasir berperang di pihak Ali. Amr ini adalah seorang yang amat dihormati oleh para sahabat. Ceritanya seperti ini. Ketika itu Rasulullah bersama sahabatnya sedang membangun masjid di Madinah, yakni tidak lama setelah perpindahan mereka ke sana. Batu-batu yang digunakan sebagai bahannya adalah batu-batu besar dan berat, hingga setiap orang hanya dapat mengangkat satu batu saja. Tetapi Amr mungkin karena semangatnya hingga dia bisa mengangkat, Amr bin Yasir bisa mengangkat 2 buah batu. Hal ini tampak oleh Rasulullah, terlihat ketika Amr mengangkat 2 batu tadi. Maka Rasulullah memandangi Amr dengan kedua matanya yang menggenang air. Kasihan anak Sumayyah, ia dibunuh oleh pihak yang durhaka. Dibunuh oleh pihak yang durhaka. Ya, Muawiyah. Semua sahabat yang ikut bekerja pada hari itu sama mendengarnya dan selalu ingat kepadanya. Dan Abdullah bin Amr juga termasuk di antara orang yang mendengar. Saat bermulanya peperangan antara Ali dan Muawiyah, Amr naik ke tempat-tempat yang tinggi dan berseru untuk membangkitkan semangat. Hari ini kita akan menjumpai para kekasih Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Sekelompok anak buah Muawiyah berembu untuk menghabisinya. Mereka sama-sama mengerahkan anak panah kepadanya lalu melepaskannya secara serempak, tepat mengenai sasaran, dan langsung mengantarkan kesyahidan Ammar bin Yasir. Kok langsung? Iya kan, dia berdiri di atas tempat yang tinggi, lalu anak-anak buah Muawiyah tadi memanah. Banyak anak buah ini Muawiyah itu memanah si Ammar. Akhirnya langsunglah meninggal syahid ya Ammar. Berita tewasnya Ammar ini menjalar bagai angin kencang, dan mendengar itu Abdullah bangkit dan hatinya meledak dan berontak. Dia berseru, "Apa? Ammar tewas terbunuh dan kalian si pembunuh-pembunuhnya? Kalau begitu, kalianlah pihak yang aniaya. Kalian berperang di jalan sesat dan salah." Pada saat itu si Abdullah di pihak Muawiyah. Abdullah berkeliling pada barisan Muawiyah sebagai juru nasihat, melemahkan semangat mereka dan menyatakan secara belak-belakan bahwa mereka adalah pihak yang aniaya karena mereka telah membunuh Ammar. 27 tahun yang lalu di hadapan sekelompok sahabat-sahabatnya, Rasulullah telah menyampaikan bahwa ia akan dibunuh oleh pihak yang aniaya. Ini Abdullah tadi ingat pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika di Madinah mau membangun masjid tadi kan. Nah, ucapan Abdullah ini disampaikan orang kepada Muawiyah yang segera memanggil Ammar dan putranya. Katanya kepada Ammar, "Kenapa tidak Anda bungkam anak gila itu?" Jawab Abdullah, "Saya tidak gila. Hanya saya dengar Rasulullah mengatakan kepada Ammar, kamu akan dibunuh oleh pihak yang aniaya. Kalau begitu, kenapa kamu ikut berperang bersama kami?" Tanya Muawiyah. Ujar Abdullah, "Ya, karena Rasulullah memerintahkan aku agar tetap taat kepada bapakku, dan aku telah menaati perintahnya supaya ikut pergi. Tetapi aku tidak ikut berperang dengan kamu." Tiba-tiba ketika mereka tengah berbicara itu, masuklah pengawal yang meminta izin bagi pembunuh Ammar untuk menghadap. "Suruhlah masuk," suruh Abdullah, "dan sampaikan berita gembira kepadanya bahwa ia akan jadi umpan neraka."
Bagaimana juga tenang dan sabarnya Muawiyah, tetapi ia tidak dapat mengendalikan amarahnya lagi. Lalu bentaknya kepada Amr, "Tidak kamu dengarkah katanya itu?" Tetapi dengan ketenangan dan kepasrahan orang yang takwa, Abdullah kembali menegaskan kepada Muawiyah bahwa apa yang dikatakannya itu adalah kebenaran, dan bahwa pihak yang membunuh Ammar tidak lain adalah orang-orang aniaya dan pendurhaka. Kemudian sambil mengalihkan mukanya kepada bapaknya, dia berkata, "Kalau tidaklah Rasulullah menyuruh Ananda agar menaati Ayanda, tidaklah Ananda akan menyertai perjalanan Ayanda ini." Muawiyah dan Ammar pergi keluar memeriksa pasukan. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa anak buahnya sedang mempercakapkan apa yang disampaikan Rasulullah terhadap Ammar. "Kamu akan dibunuh oleh pihak yang aniaya." Kedua pemimpin itu merasa bahwa desas-desus itu dapat meningkat menjadi tantangan dan pembangkangan terhadap Muawiyah. Maka mereka pun memikirkan suatu muslihat yang kemudian mereka peroleh lalu lontarkan kepada orang ramai. Kata mereka, "Memang benar bahwa Rasulullah pernah mengatakan kepada Ammar bahwa ia akan dibunuh oleh pihak yang aniaya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Buktinya sekarang Ammar telah dibunuh. Nah, siapakah yang membunuhnya? Pembunuhnya tidak lain dari orang-orang yang telah mengajak pergi ikut berperang." Dalam suasana kacau balau dan tak menentu seperti itu, berbagai logika dan alasan akan dapat diberikan. Demikianlah. Yang ngajak si Ammar itu siapa? Dia ndak ngomong kalau si Muawiyah itu, karena dia nggak mau disalahkan kan, nggak mau dianggap orang yang aniaya. Si Ali itulah yang nyuruh berperang kan, Ammar kan dari pihak Ali kan. Nah maka dia bilang itu melontarkan tuduhan itu kepada Ali, padahal yang membunuh adalah pihak Muawiyah. Nah mana tadi? Demikianlah keterangan dan logika Muawiyah dan Ammar laris dan mendapat pasaran. Kedua pasukan pun mulai bertempur kembali, sementara Abdullah bin Ammar kembali ke masjid dan ibadahnya. Abdullah bin Ammar menjalani kehidupannya dan tidak mengisinya kecuali dengan mengabdikan diri dan beribadah, tetapi ikut serta pergi ke Siffin semata-mata kepergiannya saja. Maksudnya itu cuman dirinya saja ke sana, tapi hatinya tidak. Senantiasa yang merupakan, jadi dia ke Siffin itu bukannya dari hatinya, sehingga dia tuh gelisah. Ingatannya itu hendak menghilang dari pikirannya sampai ia menangis dan dia berkeluh, "Oh, apa perlunya bagiku Siffin? Apa perlunya bagiku memerangi kaum muslimin?" Suatu hari, sewaktu ia sedang duduk-duduk bersama dengan beberapa orang sahabatnya di Baitul Rasul, lewatlah Husain. Nah, Husain bin Ali, dan mereka pun bertukar salam. Tak kalah anaknya Ali. Tak kalah Husain telah berlalu, berkatalah Abdullah kepada orang di sekelilingnya, "Sukahkah kalian menunjukkan penduduk bumi yang paling dicintai oleh penduduk langit?" Kata si Ali. Kata si siapa? Kata Husain ya. Kata Husain, "Sukahkah kalian kutunjukkan penduduk bumi yang paling dicintai oleh penduduk langit? Dialah yang baru saja lewat di hadapan kita tadi, Husain bin Ali. Semenjak perang Siffin." Ini ya Abdullah yang ngomong tadi, katakan tak kalah Husain itu telah berlalu, maksudnya sudah berjalan di hadapan mereka, berkatalah Abdullah kepada orang-orang di sekelilingnya, "Sukahkah kalian kutunjukkan penduduk bumi yang paling dicintai oleh penduduk langit? Dialah yang baru saja lewat di hadapan kita tadi, Husain bin Ali. Semenjak perang Siffin," ini nih, lihat dengerin, "semenjak perang Siffin ia tidak pernah berbicara denganku. Sungguh ridhonya terhadap diriku lebih kusukai dari barang berharga apapun juga." Abdullah berunding dengan Abu Sa'id Al-Khudri untuk berkunjung kepada Husain. Demikianlah akhirnya kedua orang mulia itu bertemu di rumah Husain.
Lebih dulu Abdullah bin Amr membuka percakapan hingga sampai disebut-sebut soal Siffin. Husain mengalihkan pembicaraan sambil bertanya, "Apa yang membawamu sehingga engkau ikut berperang di pihak Muawiyah?" Lalu Abdullah menjawab, "Pada suatu hari aku diadukan bapakku Amr bin As menghadap Rasulullah. Katanya, Abdullah ini saum setiap hari dan beribadat setiap malam. Kata Rasulullah kepadaku, 'Hai Abdullah, sholat dan tidurlah, serta saum dan berbukalah, dan taati bapakmu.' Maka sewaktu perang Siffin itu, bapakku mendesakku dengan keras agar ikut bersamanya. Aku pun pergi, tetapi demi Allah tak pernah aku menghunus pedang, melemparkan tombak atau melepaskan anak panah." Ia pun menjelaskan apa yang terjadi dengan Muawiyah tentang Ammar. Tuh ya. Dan berarti di dalam perang Siffin itu dia tidak bertempur. Sudah melihat Ammar itu meninggal, syahid, dia pergi. Ianya mencapai 72 tahun, ia sedang berada di dalam mushola selagi ia mendekatkan diri dan memohon kepada Allah, bertasbih dan bertahmid. Tiba-tiba ada suara memanggil untuk melakukan perjalanan jauh, yaitu perjalanan abadi yang tak kembali. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Tuh kisah dari Abdullah bin Amr bin As. Dia mengajarkan kita bahwa ketika kita taat beribadah, lakukanlah, tapi tetap jangan lupakan ada hak bagi tubuhnya. Dalam hal ibadah kita juga ada hak tubuh kita. Jangan sholat terus tapi tidak tidur, jangan puasa. Orang bisa Apa? Tidak tidur.